Semakin jelas arah peta politik jelang Pilpres 2024. Prabowo Subianto memastikan mendapat amunisi dukungan politik setelah PKB, Golkar, PAN dan PBB kembali mendukung Prabowo Subianto. Terbuka dan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Dukungan ini seakan mengulang cerita lama di Pilpres 2014 silam. Namun bedanya, kini PKS dan P3 memilih langkah berbeda. PKS memilih berlabuh ke Anies Baswedan yang diperkuat Nasdem dan Demokrat, sementara P3 mendukung langkah Ganjar bersama PDI Perjuangan. Namun di balik panasnya dukungan Capres dan Cawapres partai politik, ada tugas berat ekonomi yang menanti para pengganti Jokowi. Yakni yang pertama, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia setelah ekonomi pulih dari pandemi, jumlah orang miskin masih tersisa 25,90 juta per Maret 2022. Sementara, jumlah orang menganggur 7,99 juta per Februari 2023. Jurang timpang si miskin dan si kaya di tanah air meningkat secara eksponensial sejak reformasi 1998, pelesat paling cepat di antara seluruh negara kawasan. Kata Bank Dunia, 10 tahun lalu, 10% orang Indonesia terkaya menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan di negeri ini, dan 1% di antara mereka menguasai separuh harta yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ketimpangan tertinggi bersama Thailand setelah Rusia dari 38 negara di dunia. Tak hanya sampai di situ, kualitas SDM Indonesia masih rendah meski dana pendidikan sudah naik hampir 2 kali lipat dari tahun 2015 menjadi 612 triliun rupiah. Belum lagi laten subsidi yang tak bisa pergi dari negeri ini. Tercatat subsidi BBM terus membengkak meskipun pemerintah Presiden Joko Widodo sudah berjanji untuk meniadakan subsidi BBM. Subsidi BBM dan kompensasinya bengkak 596% dalam kurun waktu 7 tahun dari 60,8 triliun rupiah pada 2015 menjadi 422,8 triliun rupiah pada 2022. Hal ini baru dari subsidi BBM saja, belum listrik dan lainnya yang tentu menjadi bom waktu. Dan terakhir, bagaimana nasib program infrastruktur dan hilirisasi setelah Jokowi tak lagi menjabat? Mulai dari proyek ibu kota negara serta infrastruktur besar lainnya, terutama proyek kereta cepat serta proyek Trans Sumatera dan Papua. Membangkitkan kembali gairah sektor manufaktur yang loyo. Kebangkitan sektor manufaktur menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan daya dobrak ekonomi, menambah lapangan kerja dengan cepat, serta menjadi negara maju. Sayangnya, sektor manufaktur justru terus mengalami kelesuan. Pertumbuhannya mandek di angka 4-5% dalam 5 tahun terakhir dari semula 7% pada awal 2010-an. Lalu, siapakah para pengganti Jokowi yang bisa menuntaskan tugas berat ekonomi ini?